Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di videonya Miss Rizka, di mana di video kali ini kita akan bahas materi transformasi, yaitu materi terakhir kita sebelum kita penilaian akhir semester 1 ya. Jadi ini adalah materi terakhir di semester 1, yaitu transformasi. Oke, kita lihat dulu apa saja yang akan kita capai di bab ini. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuannya, menjelaskan transformasi geometri, diantaranya ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Jadi ini adalah kompetensi pengetahuan kita yang akan kita capai. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi ada 4 cabang transformasi yang akan kita bahas di bab ini, ya. Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Oke, selanjutnya ada muatan imtak. Jadi kita akan hubungkan materi transformasi dengan Al-Qur'an ya. Nah, salah satunya itu ada di surah Al-Hijr ayat 21 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi, hubungan atau korelasi antara transformasi dengan surah Al-Hijr ayat 21 ini, itu ada pada kata ukuran, ya, ukuran tertentu. Jadi, yang kita akan pelajari nanti ini berhubungan dengan ukuran, karena memang materi transformasi itu cabang ilmu dari geometri, ya. Nah, geometri itu sendiri adalah pengukuran. Jadi ini hubungannya. Kemudian kita lanjut ke slide-nya. Nah, ada peta konsep. Jadi kita harus tahu dulu alur materi kita di bab ini, apa-apa saja ya. Nah, bangun datar yang pertama. Bangun datar ini menjadi materi prasyarat sebelum kita mempelajari transformasi. Jadi bangun datar itu contohnya belah ketupat, persegi panjang, persegi, jejar genjang, dan sebagainya ya, itu bangun datar, di mana kalian pernah pelajari waktu kalian kelas 7. Jadi sudah pernah dipelajari. Nah, kemudian materi prasyarat yang kedua adalah sistem koordinat. Nah, kalian juga pernah pelajari ini, sistem koordinat di kelas 8 ya. Nah, setelah mempelajari 2 materi ini, barulah kita bisa masuk ke materi transformasi. Nah, di materi transformasi ini, tadi Miss sudah bilang bahwa terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada translasi atau pergeseran, dan yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Jadi ada 4 ini yang harus kita pelajari di bab ini. Nah, silahkan diperhatikan gambar. Di sini ada 4 ya. Ada 4 jenis gambar dari translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Nah, yang pertama translasi. Nih, translasi ya. Kalau kalian perhatikan bentuknya, tadi katanya translasi adalah pergeseran. Jadi ini warna biru, bangun asalnya, ya bentuk asalnya warna biru, dia akan digeser menjadi ke bentuk yang warna merah ini. Jadi dia bergeser saja gambarnya, tapi bentuk dan ukuran tetap sama, ya. Jadi cuman bergeser saja. Itu adalah translasi. Nah, kemudian ada rotasi, gambar kedua. Rotasi itu kan adalah perputaran. Jadi diputar gambarnya. Ya, masih dengan gambar yang sama dan bentuk yang sama. Jadi warna biru dan warna merah ini bentuk dan ukurannya sama, ya. Sisa kita putar. Jadi sudah beda arahnya, ya. Kemudian dilatasi, perubahan ukuran. Kalau kalian perhatikan gambarnya di sini,
yang warna biru dia berubah menjadi yang warna merah lebih kecil. Jadi bentuknya sama, tapi ukurannya yang berbeda, ya. Dirubah ukurannya. Nah, yang terakhir refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Jadi ini adalah bayangan atau cerminan, ya. Misal warna biru ini kita cerminkan menjadi warna merah. Di sini ada garis di tengah, namanya garis refleksi, ya, atau sumbu simetrinya. Jadi patokannya itu yang garis warna yang di tengah ini. Jadi setiap sudut yang ada pada bangun warna biru itu jaraknya ke garis tengah atau garis refleksi itu sama dengan sudut yang di warna merah dengan ke garis refleksi itu sama, ya. Jadi jarak objek ke garis refleksi sama dengan jarak bayangannya ke garis refleksinya. Itu kalau pencerminan. Jadi ini 4 yang berbeda, ya. 4 cabang dan semuanya berbeda. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi pertama, refleksi atau pencerminan. Nah, contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ada gambar suatu bangunan ya, suatu benda atau suatu bangunan yang letaknya itu berada di atas air. Ya, yang letaknya berada di atas air. Nah, di gambar ini kan tercermin. Nah, ini objeknya yang di atas itu ada bayangannya di bawah di air. Bayangannya itu bentuknya sama persis dengan benda aslinya ya. Bentuknya sama persis dan ukurannya juga sama, jadi mencerminkan. Nah, gambar di samping merupakan contoh refleksi yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah bangunan direfleksikan oleh danau. Gambar bangunan di bawah permukaan air merupakan bayangan dari bangunan di daratan tepi danau. Refleksi merupakan salah satu jenis transformasi. Perhatikan keadaan di sekeliling Anda. Apakah Anda dapat menemukan refleksi yang lain? Nah, untuk melakukan suatu refleksi diperlukan sumbu refleksi atau sumbu simetri, atau garis refleksi atau garis cermin. Nah, ya, jadi kalau kalian perhatikan itu, kalau kalian berada di sekitaran danau, atau sungai, atau apa yang terdapat air ya, tergenang, itu objek yang ada di sekitaran air itu akan tercermin di air ya, jadi ada bayangannya. Nah, itu cerminan, itu contoh cerminan ya, pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, contoh refleksi. Kita masuk ke contoh refleksi dulu. Miss berikan dulu ya, supaya paham refleksi itu yang mana. Nah, ini yang pertama ada anak yang bercermin ya. Nah, wajah anak itu, badannya, ukuran bentuknya, tingginya itu sama dengan yang ada di cermin ya. Jadi sama tingginya. Nah, itu contoh pencerminan ya. Kemudian ini dalam bentuk gambar, misalkan ada orang di sini ya, ini adalah objeknya, kemudian di sebelah kanan adalah bayangannya, bayangan objek. Jadi di sini ada garis ya, yang disimbolkan dengan H. H itu artinya tinggi objek. Jadi tinggi objek itu kalau kita cerminkan itu akan sama tingginya dengan bayangannya. Jadi tidak mungkin berbeda ukuran, ya. Jadi tinggi objek sama dengan tinggi bayangan objek. Tuh. Kemudian di sini ada garis yang kalau kalian perhatikan ada garis yang di tengah ya, sini yang warna hitam. Itulah yang dimaksud dengan garis refleksi cerminannya, ya. Nah, jarak objek ke garis refleksinya itu yang disimbolkan dengan S, itu sama dengan jarak bayangan objek ke garis refleksi atau yang disimbolkan dengan S aksen. Jadi kalau misalnya realnya, objek sesungguhnya itu kita simbolkan dengan S dan H, contoh ya. Nah, kalau bayangannya itu kita tambahkan aksen, tanda petik atas satu ya. Jadi itu melambangkan bahwa itulah bayangan objeknya. Nah, contoh terakhir nih, ada mobil ambulans. Kalau kalian perhatikan di jalan, kalau mobil ambulans itu kan tulisannya di depan itu terbalik ya. Tidak seperti tulisan di sampingnya.
Kalau di mobil ambulans di sampingnya atau di belakangnya kan tulisannya normal ya, tidak terbalik. Nah, khusus di bagian depan mobil ambulans itu tulisan ambulansnya terbalik. Kenapa bisa terbalik? Ini bukan karena kesalahan produksi atau apa ya, tapi memang ini disengaja. Kenapa bisa demikian? Karena jawabannya adalah, nah, kalau ambulans berada di jalan raya, itu pengendara yang di depannya bisa, kalau mau lihat mobil ambulans dari spionnya, itu tulisan ambulansnya normal. Ya, jadi ini contoh pencerminan. Ya, supaya pengendara di depan tahu bahwa di belakangnya ada mobil ambulans, berarti harus diberikan jalan untuk ke depan mobilnya, ya, karena emergensi. Jadi kenapa tulisan di ambulans itu bagian depannya terbalik? Supaya memudahkan pengendara di depannya untuk mengetahui bahwa di belakang itu adalah mobil ambulans. Itu ya. Jadi ini bukan kesalahan penulisan, bukan kesalahan produksi, tapi memang tujuannya adalah untuk memudahkan si pengendara yang di depan ya, untuk mengetahui bahwa itu adalah mobil ambulans. Tuh. Next. Nah, kita masuk di yang pertama ini dulu, refleksi terhadap garis. Ya. Ini Miss buat garis refleksi dengan nama PQ ya. Jadi ada garis refleksi dengan nama PQ. Kemudian ada titik A ya. Nah, ini A ini kita akan refleksikan. Jadi patokannya adalah garis ini, garis putus-putus ini. PQ ini ya. Kita akan refleksikan. Kan tadi refleksi ada pencerminan ya. Tadi di awal Miss bilang bahwa jarak objek ke garis refleksinya itu sama dengan jarak bayangannya ke garis refleksi. Jadi harus sama. Nah, cara untuk kita membuat bayangannya titik A ini adalah kita lihat titik A ke garis PQ ini berapa kotak. Lihat ya, 1, 2, ada 3 kotak. Berarti nanti di bayangannya itu juga 3 kotak dengan sejajar gitu ya, arahnya sama. Jadi di sini 1, 2, 3. Berarti dia nanti titiknya di sini ya, aksen. Nah, jadi dari A ini bayangannya menjadi A aksen. Jadi jaraknya sama. Kalau di sini 3 kotak ke garis refleksi, berarti bayangannya juga 3 kotak ke garis refleksi. Jadi seperti itu. Nah, misalkan Miss tambah lagi garis titik S di tengah-tengah, itu artinya antara A ke S itu jaraknya juga sama antara A aksen ke S. Jadi patokannya adalah garis refleksi PQ. Ya. Lanjut. Nah, masih garis PQ refleksinya. Kemudian ada titik A. Tadi bayangannya A aksen ya. Nah, kalau Miss buatkan satu titik lagi, ya, titik B. Kalau misalnya Miss buatkan garis, tarik garis dari A ke titik B, itu seperti ini ya. Nah, kalau Miss mau buatkan bayangannya garis AB, itu berarti harus sama panjangnya. Nah, tadi kan titik A bayangannya A aksen, berarti sisa kita menarik garis dari A aksen ke B. Tuh ya, jadi jaraknya sama, panjangnya sama. Ya, jadi itu adalah refleksi terhadap garis. Tuh ya. Oke, next. Sistem koordinat kartesius. Nah, kita lanjut ya di sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini ada berbagai macam ya. Nah, yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini dia koordinat kartesiusnya ya. Jadi di koordinat kartesius itu sendiri ada 2 sumbu yang namanya sumbu X dan Y, di mana yang vertikal ini disebut sumbu Y dan yang mendatar ini disebutnya sumbu X. Tuh ya. Nah, ada angka negatif, positif, dan 0. Ini pernah kalian pelajari di kelas 8. Kita langsung saja ke refleksi terhadap sumbu X. Dari judulnya,
lihat refleksi terhadap sumbu X. Berarti kita fokus di sumbu X saja. Sumbu X yang mana? Yang ini, ya, yang mendatar. Mulai dari negatif sampai ke positif. Ini kita fokus di sini, karena kita akan mencerminkan suatu titik atau suatu bangun dari patokannya adalah ini, sumbu X. Ya, pencerminannya ini, garis refleksinya. Nah, misal ada titik A 2,3, jadi ingat kembali materi koordinat kartesius, ya. Kalau titik itu selalu X, Y. Jadi X-nya ini bernilai 2, Y-nya bernilai 3. Kalian lihat di sini kan sumbu X yang mendatar, ya. Nah, ini kan titiknya ada di sini, warna biru ini. Nah, lihat X-nya berapa? X-nya ini 2. Y-nya berapa? Y-nya ini 3. Ketemulah di tengah sini. Berarti ini titiknya 2,3. Jadi ingat, selalu aturannya adalah X, Y. Jangan sampai terbalik. Nah, kita mau refleksikan titik A ini 2,3 melalui sumbu X. Jadi sumbu X ini yang menjadi garis refleksi. Nah, kita hitung. Lihat A-nya ke titik A ke sumbu X, itu berapa kotak? Kita lihat 1, 2, 3 kotak ya nih. 1, 2, 3 kotak ya. Nah, karena A itu ke sumbu X itu jaraknya ada 3 kotak, berarti nanti refleksinya juga 3 kotak. 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Refleksi ya. Jadinya A aksen 2, negatif 3. Ya. Jadi sudah tercermin ini titik A melalui sumbu X. Nah, lanjut. Kita kasih lagi satu titik, itu titik B. Titiknya itu min 5,1, berarti nilai X-nya min 5, Y-nya 1. Ya. Kita mau cerminkan terhadap sumbu X, berarti tetap ya menggunakan sumbu X tadi, fokus di situ. Nah, lihat, titik B ke sumbu X itu jaraknya 1 kotak. Berarti nanti cerminannya itu, B aksennya itu juga pasti 1 kotak. Berarti titiknya ada di sini ya. Jadi cermin atau refleksi dari titik B min 5,1 jadinya adalah B aksen min 5, min 1 ya. Sama jaraknya dari titik dari sumbu X. Lanjut. Nah, titik C 6,4, X-nya 6, Y-nya 4. Mau dicerminkan, kita akan cerminkan akan refleksikan terhadap sumbu X itu, berarti titiknya ada di, karena 6 kotak ke X, berarti nanti juga refleksinya itu 6 kotak ya. Berarti titiknya di sini. Aksen sama dengan 6, negatif 4. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan masing-masing titik ya, ada 6 titik di sini, 3 objek aslinya dan 3 bayangannya. Nah, itu bisa kalian menemukan suatu pola. Ya, jadi silakan diperhatikan polanya. Lihat dulu titik A-nya di sini ya. A 2,3 menjadi bayangannya itu 2,-3. Ya. 2 nilai X-nya di sini antara yang asli dan bayangannya yang aksen itu sama angkanya 2 dan A aksen juga 2. Yang berubah adalah Y, yang tadinya 3 berubah menjadi negatif 3. Coba kita perhatikan titik B. Titik B ternyata sama. X-nya sama ini, min 5. Kemudian bayangannya juga X-nya min 5. Yang berubah adalah Y-nya. Di sini positif, yang di bawah negatif. Ya. Nah, bagian C pun sama. X-nya angkanya 6. Kemudian C aksennya, X-nya itu 6. Sama. Yang berubah tetap ya, Y berubah. Dia dari positif menjadi negatif. Nah, dari sini kita bisa simpulkan rumusnya. Jadi ada rumusnya ya. Berarti rumusnya, misalkan ada titik ya, ini cuma simbol, ada titik A, titiknya itu X, Y. Nah, itu bayangannya, A aksennya itu pasti X, min Y. Ya. Jadi ingat kini rumusnya. Jika ada satu titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka berlaku rumus ini. Maka bayangannya adalah A aksen X, min Y. Jadi X-nya itu bernilai negatif, kebalikan dari aslinya.
Ya, ini kalau X-nya itu tetap. Yang berubah adalah Y-nya, ya. Itu. Coba kita gunakan rumusnya. Betul tidak ya hasilnya itu seperti ini? Kita lihat yang pertama. Ini A ya. A 2,3. Kita mau masukkan rumusnya. Kan di sini rumusnya A aksen ya. Berarti di sini A aksen. Katanya X-nya koma min Y. Berarti di sini X-nya berapa? X-nya ini kan 2. Berarti 2. Y-nya berapa? Min Y. Ini 3. Berarti sisa min 3. Kan sama. Sama ya. 2, min 3. Nah, kalau kalian coba ke titik B itu pasti hasilnya akan sama. Berarti di sini Miss tulis rumusnya dulu. A dalam kurung X, Y sama dengan A aksen X, min Y. Itu sama dengan kita masukkan angkanya. A aksen X-nya berapa? Di sini tadi berapa? A min 5,1. X-nya kan ini ya, min 5. Jadi di sini min 5, min Y. Ini kan Y-nya 1. Berarti kalau min Y berarti min 1. Ini sama ya, titiknya sama. Nah, kalau kalian coba silahkan dicoba untuk titik C, itu pasti hasilnya juga akan tetap sama. Ya, jadi ingat, rumus untuk refleksi terhadap sumbu X adalah nilai X-nya bernilai negatif. Ya, kalau misalnya X-nya di situ negatif, berarti nanti hasilnya positif, kebalikan. Ya, oke, kita next. Kalau tadi refleksi terhadap sumbu X, berarti ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Ya. Jadi ini yang vertikal sumbu Y, horizontal sumbu X. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya kita fokus ke sumbu X-nya, berarti karena sekarang judulnya adalah refleksi terhadap sumbu Y, berarti kita fokus di sini. Ya, di garis vertikal ini, di sumbu Y. Jadi kita akan mencerminkan melalui sumbu Y-nya. Nah, titik yang pertama di A 2,3. Kalau kita mau refleksikan terhadap sumbu Y, berarti sama caranya tadi. Kita lihat dulu, hitung. Jarak titik A terhadap sumbu Y itu berapa kotak? 2 ya. Berarti nanti refleksinya juga 2 kotak. Berarti titiknya di sini ya. Jadi dari A titiknya 2,3 menjadi A aksen min 2,3. Kemudian ada titik B di titik min 5,1, kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Jadi fokus di sini ya, berarti dia akan direfleksikan di sebelah kanan, bukan di bawah ya. Karena kalau kita refleksikan ke bawah, berarti dia refleksi terhadap sumbu X. Nah, berarti ini refleksinya pasti di sebelah kanan. Nah, kita hitung. B ini, titik B ke sumbu Y itu berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti juga di sini 5 kotak, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya titiknya. Nah, dari B titik min 5,1 berubah menjadi B aksen, bayangannya positif 5,1. Nah, sekarang sudah muncul ini pola ya, silahkan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk lebih perjelas, Miss tampilkan lagi satu titik C, 3,5. Kita akan buat refleksi terhadap sumbu Y-nya menjadi, nih ya, 3 kotak ya, jaraknya ke sumbu Y. Berarti C aksennya min 3,5. Nih ya. Nah, silahkan dilihat polanya. Kira-kira rumus apa di sini yang berlaku? Ya. Nah, lihat, kita perhatikan dulu titik A. Nah, ini X, ini Y. Ya, sama tadi. Ya, kalau titik itu selalu X, Y. Nah, di sini X-nya 2, bayangannya berubah menjadi min 2. Y-nya tetap 3, tidak berubah. Ya. Lanjut ke titik B. X-nya min 5, berubah di sini bayangannya menjadi positif 5. Dan Y-nya yang tetap 1. Di sini juga bayangannya B aksen tetap angka 1. Nah, kita lihat juga titik C. Dari 3, negatif 5 berubah menjadi min 3, min 5. Ya, jadi di sini X, Y, ini X, ini Y. Jadi yang berubah adalah nilainya X, ya. Nih,
3 berubah menjadi min 3. Jadi itulah pola yang bisa kita tarik kesimpulannya di refleksi terhadap sumbu Y. Berarti yang berubah adalah nilainya X, ya. Nah, berarti rumusnya adalah titik A, X, Y. Maka bayangannya adalah A aksen min X, Y. Berarti sudah kebalikan yang tadi, ya. Kalau tadi itu Y-nya yang bernilai negatif, nah sekarang di sini justru X-nya bernilai negatif. Jadi kebalikan. Jadi gampang sekali memahami rumusnya. Jadi sumbu X dan sumbu Y adalah rumusnya itu berkebalikan. Nah, kita coba menggunakan rumusnya, ya. Nih, misalkan yang tadi A, X, Y, itu kan rumusnya menjadi A aksen min X, Y, ya. Nah, kita lihat dulu, ambil ini yang titik A. A dalam kurung 2,3 sama dengan menjadi A aksen, sini ya, min X. Nah, X-nya berapa di sini? 2. Ini min X, berarti jadinya min 2, Y. Y-nya berapa di sini? 3. Nah, betulkah cerminannya dari A 2,3 menjadi A aksen min 2,3? Ternyata ini sama, ya. Nih, sama. Tuh. Nah, lanjut. Kita coba gunakan rumusnya untuk titik yang lain. B, ya. Nih. Karena titiknya B, berarti di sini rumusnya juga berganti. Bukan A kita pakai, ya, tapi B. Jadi di sini B X, Y sama dengan itu menjadi B aksen min X, Y. Kita masukkan titiknya. Tadi B-nya itu berapa? Min 5,1. Berarti di sini B, X-nya bernilai min 5, Y-nya bernilai 1. Ini kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti jadinya B aksen dalam kurung, ini kan min X, ini kan min 5. Jadi min X, X-nya berapa? Min 5. Seperti ini. Nah, koma Y-nya berapa? 1. Gitu ya. Di B aksen, ini min ketemu min. Min ketemu min kan hasilnya plus, ya. Jadi di sini plus 5,1. Gitu. Apakah benar bahwa refleksi dari titik B min 5,1 adalah positif 5,1? Kita lihat. Wah, ternyata benar ya. Ini sama. Nih ya. Gitu. Nah, lanjut. Kita ke titik C ya. Kita akan mencoba yang titik C. Jadi C dalam kurung X, Y berubah menjadi C aksen min X, Y. Nah, C kita tulis titiknya, X-nya bernilai positif 3, Y-nya bernilai min 5 ya. Sama dengan C aksen. Nah, ini kan min X. Nah, ini X-nya 3, berarti jadinya min 3, Y. Y-nya berapa di sini? Min 5. Sama tidak ini? Ternyata sama ya. Nah, berarti benar ini rumusnya ya. Jadi ingat Ki, sudah ada 2 rumus yang Miss kasih, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi begitu penggunaan rumusnya. Nah, lanjut, next. Apalagi akan muncul? Nah, ternyata yang akan muncul adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi di sini ada lagi tambahan huruf yang lain. Jadi bukan lagi Y, bukan lagi X, ya, tapi ada H. Ya, silahkan dilihat di sini X-nya sama dengan H. Nah, ini tetap ya sumbu Y, ini sumbu X. Nah, katanya di sini X sama dengan H. X ini berarti sumbu X yang dimaksud ya, nilainya X. Nah, H itu apa? H itu adalah angka yang lain. Dia berupa angka. Ya, tergantung soalnya memberikan angka berapa. Jadi ini adalah simbol mewakili angka berapapun, ya. Contoh. Nah, di sini Miss punya X sama dengan 3. Berarti ini hanya ini 3. Ya, H itu adalah 3. Karena kita di sini X sama dengan H, berarti 3 ini punyanya X. Yang ini kan 3 nih, ya. Yang ketiga.
Nah, kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Berarti, nah ini yang warna merah ya. Tegak lurus dengan sumbu X dan melewati angka 3 ini, titik 3 ini. Ya. Jadi, nanti kita akan cerminkan titiknya melalui garis ini, garis X sama dengan H. Jadi garis merah ini namanya itu X sama dengan 3, ya. Oke. Jadi fokus ke garis refleksi yang ini, yang warna merah, bukan lagi sumbu X dan Y, ya. Nah, yang pertama titik A 1,4 berarti sama tadi X-nya 1, Y-nya 4. Tuh. Nah, kita akan refleksikan terhadap garis X sama dengan 3 ini. Berarti kita lihat, dari A ini, titik ini, berapakah kotak ke garis X sama dengan 3? Itu ada 2 kotak, berarti nanti refleksinya juga pasti 2 kotak di sebelah sini. Ya, karena patokannya adalah garis X sama dengan 3. Berarti A aksen menjadi 5,4. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini titik B 2,0 berarti X-nya 0, Y-nya 2 ya. Nah, berapa kotak jaraknya dari garis refleksi X sama dengan H itu ada 3 kotak, berarti 3 kotak juga ke samping kanan. Berarti di sini ya B aksennya menjadi 6,2. Lanjut. Titik C ada di titik 1, min 4, X-nya 1, Y-nya min 4. Kita refleksikan dengan dengan garis X sama dengan 3, berarti titiknya di sini. Aksen sama dengan 5, min 4. Nah, silahkan lagi-lagi diperhatikan polanya. Kira-kira yang mana yang berubah dan yang mana yang tetap, ya. Ternyata kalau kita lihat, yang tetap itu Y, ya. Ini 4, sini juga 4. Yang berubah adalah X-nya, ini ya. Di sini 1, di sini 5, berubah. Y-nya yang tetap. Nah, coba kita lihat titik B. Nah, ternyata sama polanya. X-nya berubah, 0 menjadi 6, sedangkan Y-nya tetap 2, di sini juga 2. Berarti C juga pasti berlaku itu, ya. Lihat. X-nya 1 berubah menjadi 5, kemudian Y-nya tetap min 4, di sini tetap juga min 4. Nah, kesimpulannya berarti rumusnya adalah, lihat. Jika ada titik A, X, Y, maka aksennya adalah 2H kurang X, Y. Wah, beda ya dari rumus yang tadi. Jadi rumus untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H itu adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Nah, coba kita aplikasikan rumus ini dengan titiknya yang ada, ya, kita buktikan. Yang pertama, yang titik A dulu ya. A, X, Y sama dengan A aksen 2H kurang X, Y. Nah, kita ambil titik A-nya. A tadi titiknya berapa? X-nya 1, Y-nya positif 4, 1,4. Nah, kita masukkan ke rumusnya, berarti di sini jadinya A aksen, dalam kurung 2H, berarti 2 kali H. H-nya berapa? Nih, lihat ya, H-nya adalah ini. 3, ini H ya, 3. Berarti 2 kali 3 di sini. 2 kali 3 kurang X. X-nya berapa? Yang ini X-nya 1. Ya. Jadi 2 kali 3 kurang 1, Y. Y-nya berapa? 4. Ya. Bisa ya? Oke, kita operasikan. Sama dengan A aksen 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Positif ya, 5,4. Betulkah? Sama? Nah, sama ya. Nih. Sama ya. Nah, kita contohkan lagi untuk titik B. Titik B. Masih dengan rumus yang sama ya, karena pencerminannya juga sama, X sama dengan 3. Berarti langsung saja B titiknya 0,2. Sama dengan B aksen. Nah, di sini 2 kali H kan, berarti 2 kali 3 sama. 2 kali 3 kurang X-nya. X-nya 0. Nah, 0. Koma Y. Y-nya berapa? 2. Ya, dari sini ambil ya.
sama dengan B aksen. Nah, kita operasikan. 2 kali 3, 6. 6 kurang 0, hasilnya tetap 6. 6,2. Sama tidak ini? Dengan B aksen yang di titiknya. Sama ya? Berarti benar. Oke, kita operasikan lagi di titik C. Berarti C titiknya itu 1,-4. Berarti refleksinya adalah C aksen sama dengan, sama tadi rumusnya 2 kali H, berarti 2 kali 3. Kurang X-nya. X-nya di sini berapa? 1 ya. Berarti di sini kurang 1, Y. Y-nya ini -4. Nah, sini -4. Balas kurung. Sama dengan C aksen, kita operasikan ya. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Berarti 5,-4. Sama tidak? Ternyata sama ya. Oke, bisa ya untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke, kita next. Ini sistem koordinat kartesius masih ya. Nah, di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Kalau tadi X sama dengan H, nah sekarang Y sama dengan H. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya berarti kita sekarang fokus lagi di sumbu Y, sama tadi. Ya, nah ini Y ya masih. Ini ubah warna dulu, warna pennya. Berarti ini Y, ini X ya. Nah, sama ya, H ini dia berupa angka berapapun ya, tergantung soalnya. Misalkan nih, garis Y sama dengan 1. Katanya Y itu sama dengan 1. Berarti lihat angka 1 di mana? Di sini. Ini angka 1 ya. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, dan melewati angka 1 ini. Berarti muncullah garis warna merah ini. Gitu. Nah, nanti kita akan refleksikan titiknya dari garis refleksi ini Y sama dengan 1. Patokannya ini sekarang. Ya. Jadi beda. Kalau X-nya sama dengan H, berarti dia ke bawah. Ya, garisnya seperti ini tadi. Ya. Vertikal. Nah, kalau Y sama dengan H, berarti garisnya mendatar. Karena harus melewati dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, titik yang pertama, titik A-nya 1,4. Kita refleksikan dari garis Y sama dengan 1. Nah, kita lihat. Berarti nanti refleksinya di daerah sini, di bawah ya. Nanti dari titik A ke garis refleksinya itu ada 3 kotak, berarti nanti dia juga di sini ya, 3 kotak. Nih, lihat. Ini 1 kotak, 2, dan 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi fokus di garis merah, bukan fokus di sumbu X. Jangan sampai salah hitung ya. Oke. Lanjut. Titik B, -5,2, refleksinya dari Y sama dengan 1 garisnya itu menjadi B aksen -5,0. Itu ya. Jaraknya itu 1 kotak masing-masing. Kemudian bagian C, titik C itu 5,3. Jaraknya terhadap garis refleksi Y sama dengan 1 itu 2 kotak. Berarti nanti bayangannya juga seperti itu. Menjadi B aksen 5,-1 ya. Nah, silahkan diperhatikan kembali pola yang ada di masing-masing titik. Kita identifikasi dulu titik A. Yang berubah apa di sini? Wah, ternyata yang berubah itu adalah Y. Sini ya. Ini 1 X-nya. Di sini tetap 1. Y-nya yang berubah. 4 menjadi -2. Nah, kalau di titik C juga ternyata sama. X-nya yang tetap ya. Nilai X yang tetap. Nilai Y yang berubah. Dari 3 menjadi -1. Kita lihat kembali titik B. Nah, ternyata juga sama kasusnya. X-nya tetap -5, Y-nya yang berubah dari -2 menjadi 0, ya. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan H ini kebalikan yang tadi, X sama dengan H di slide sebelumnya, ya. Berarti rumusnya adalah AX, Y menjadi A aksen X ya, X-nya tetap ya, tidak berubah. X yang berubah adalah
2H kurang Y. Jadi kebalikan saja tadi rumusnya. Nah, kita tetap akan menguji coba. Ya, kita akan mengaplikasikan rumus ini dengan titik yang ada. Sini saja ya. A titiknya 1,4, kita langsung masukkan saja. Katanya di sini A aksen itu sama dengan X ya. Nih, lihat rumusnya X. Berarti langsung saya tulis X-nya di sini berapa? Angka 1. Berarti 1, sini 2H dikurang 3. Hanya berapa? Ini. Hanya 1 ya, ini H. Di sini ya. Oke, hanya 1. Berarti kalau rumusnya 2H, berarti di sini 2 kali 1. Koma Y. Y-nya berapa? Dapat dari sini. Titik A-nya 4. Gitu ya. Sorry, ini enggak ada ya. Koma ya. Nah, ini yang kurang. Sama dengan A aksen dalam kurung 1, 2 kali 1, 2. 2 kurang 4, jawabannya berapa? Min 2. Ya. Ternyata kalau kita gunakan rumusnya dapat A aksen itu 1, min 2. Ternyata ini sama dengan yang tadi ya, ini aksennya, A aksennya 1, min 2 itu sama. Ya. Nah, lanjut kita coba ke titik B ya. B titiknya itu min 5,2. Kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, berarti menjadi B aksen dalam kurung X berarti min 5 ya. 2H berarti 2 kali 1 kurang Y. Y-nya berapa di sini? 2. Gitu, balas kurung. Sama dengan B aksen min 5, nah kita operasikan. 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. Ya. Nah, katanya di sini B aksen min 5,0 sama tidak di atas? Sama ya, ini. Oke, lanjut ke titik C. Nih, ya. C-nya itu titiknya 5,3. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Berarti C aksen X. X-nya berapa di sini? Positif 5. Berarti X-nya 5, 2H. Berarti hanya tetap 1 ya. Berarti 2 kali 1 kurang Y. Y-nya di sini 3. Tuh. Kita operasikan C aksen 5, 2 kali 1, 2. 2 kurang 3, min 1. Nah, ternyata juga sama. Ya. Jadi, begitu penggunaan rumusnya. Silahkan dipahami baik-baik videonya. Kalau misalnya belum terlalu paham, silahkan diputar kembali videonya. Ya, jika ada yang ditanyakan, silahkan chat Miss ya. Oke. Untuk di video ini, Miss akan bahasnya cuma sampai di sini saja, refleksi terhadap garisnya sama dengan H. Untuk materi selanjutnya, kita akan bertemu juga di video yang akan Miss upload selanjutnya ya. Terima kasih sudah belajar lewat video yang Miss kirimkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.